Hello, hello, hello. Balik lagi guys. Di Lock and Talk bareng gue Haikal. Di malam yang syahdu ini di Pamulang. Malam-malam nemenin teman-teman yang lagi begadang kali ya. Nanti ikutin premiernya besok. Insyaallah videonya bisa kelar malam ini. Jadi besok kalian udah bisa. Ini gue kayak ngomong live aja sih. Intinya sih kalian besok nontonnya. Gue buatnya tuh hari ini tanggal 26 September. So, jadi selamat datang lagi di channel Lock and Talk, di mana konten keacakan menjadi keajaiban. Malam ini kita ngebahas salah satu isu yang lagi hangat juga gitu ya. Kalau kemarin kita lagi bahas perihal sepinya Tanah Abang gitu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton premiernya tadi malam ini. Sekarang kita bahas salah satu isu yang ada di Indonesia, khususnya di salah satu pulau di Indonesia. Yang kalau orang tanya tuh Indonesia tuh di mananya pulau ini sih gitu. Jadi bukan kebalikannya gitu. Terkenal di mancanegara, pulau yang indah, terkenal dengan orang-orangnya yang ramah, unik dan kental tradisinya. Jadi kita bahas salah satu isu yang terjadi di Pulau Dewata, Bali. Jadi di video ini kita bahas Bali mungkin yang terdekat karena gue lahir besar di Bali, di Denpasar tepatnya. Kangen. Ya jadi keluarga masih di sana. Abang gue, Wahyu Yoga, bokap, dan keluarga-keluarga yang lain masih ada di Denpasar. Dan isu yang kita bahas itu perihal wisatawan lagi sih. Jadi sebenarnya sebelumnya juga banyak isu perihal wisatawan buat ulah gitu ya. Kalau kita masih ingat zamannya siapa tuh ya yang tatoan gitu yang ditembak mati sama polisi. Dan dari pihak kepolisian juga ada satu korban kalau nggak salah ditusuk gitu. Gue lupa namanya. Dan sekarang fenomena yang sama mencuat kembali gitu. Jadi kembali viral lagi gitu. Dimana menurut berita dan apa yang kita dengar mungkin atau yang kita lihat dari YouTube gitu. Jadi kayaknya rasa kenyamanan dan ketenangan masyarakat Bali itu terganggu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita sekarang bisa membuka mata masyarakat Bali terkhususnya dan para masyarakat pendatang di Bali gitu ya yang ada di sana semuanya.
semua pihak termasuk pemerintah daerah di Bali dan pemerintah pusat gitu ya untuk lebih serius untuk menangani masalah ini gitu. Karena udah berkali-kali. Mungkin sekarang udah berjalan ya. Cuman kita mungkin masyarakat tuh kalau kayak nonton TV Pak, kalau lihat penjahatnya kalah itu kita seneng banget, itu puas gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perpanjangan banyaknya laporan-laporan masyarakat, keluhan-keluhan mereka gitu. Jadi dibantu deh gitu ya. Dibantu. Kayaknya kalau di Indonesia tuh kalau viral baru disorot gitu. Kalau udah terjadi sesuatu baru ditindak lanjutin gitu. Nggak semua ya, cuma menurut gue. Karena kita butuh lihat hasil konkretnya gitu Pak. Kita kena beli kengken beli di Bali. Pidana. Terakhir tuh gue cabut dari Bali 2009 ya. Gue cabut dari Bali itu 2009 waktu pertama kali gue ke kapal pesiar. Sampai sekarang bolak-balik ke Bali kali cuman beberapa hari gitu ya. Sempat balik kerja juga gitu waktu itu nggak salah paling lama 6 bulan. Setelah itu balik lagi ke Jawa, Jakarta. Balik diskusi kita tuh dari ketenangan dan kenyamanan masyarakat Bali yang terusik atas tindakan beberapa pihak gitu ya, mungkin segelintir orang yang kita maksud wisatawan di sana gitu, dari ugal-ugalan kalau bawa motor gitu ya, atau ada aparat yang dilawan gitu, sampai mungkin konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal di Bali. Ya. Aparat aja dilawan, gimana orang sivil di sana, bro? Dan banyak juga kali yang buka usaha kali di Bali ya. Jadi para investor itu atau banyak wisatawan itu datang ke Bali bukan jalan-jalan ngabisin duit gitu ya untuk devisa negara, tapi di sini mah mereka untuk mencari pundi-pundi uang. Cuman ya kita sih kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, asal benefitnya itu mutual, jadi kedua belah pihak gitu. Ada yang buat usaha, yang paling gampang spa kali ya, kalau di Bali itu paling gampang buat spa deh. Hotel gitu. Atau kemarin yang viral tuh ada orang bule gitu buat kursus naik motor gitu ya, buset. Literally orang luar sana gitu yang nggak punya license Indonesia buat kursus naik motor. Seru banget ya. Jadi kemarin gue sempat ngobrol juga sama teman gue di Ubud. Dia tinggal di Pasar, teman dia tinggal di Ubud. Kengken di Ubud beli kleng, dia bilang. Jadi di Ubud tuh ada
apa ya, kayak satu area gitu atau satu kampung gitu ya yang dikhususin untuk warga negara asing bro. Sama halnya dulu tuh gue pernah terbang kan, jadi gue pernah terbang naik haji gitu ya, umroh, dan kita tuh tinggal di satu tempat secluded gitu ya, jadi kayak apa dibilangnya gue lupa. Jadi satu area dengan benteng besarnya di depan gitu, di dalamnya ada flat gitu ya, tempat tinggal ke satu gedung ada 10-15 kamar gitu, di dalamnya ada 10 gedung seperti itu gitu ya, dengan fasilitas yang lengkap banget ya. Ini udah ada kolam renang, gymnya ada, supermarket sendiri ada di dalam gitu, buat nongkrong ada, barnya ada gitu. Jadi one stop service gitu ya. Jadi itu yang terjadi di Bali juga. Dan kita sebagai warga lokal miris gak sih kita yang udah kita yang punya tanahnya gitu, our nation bro. Di sisi lain mungkin memang itu kebutuhan ya, karena memang kita punya Pulau Dewata ini yang ekonominya itu bergerak di bidang pariwisata gitu. Jadi selain warga lokal sana, orang-orang Bali bekerja di bidang yang pariwisata itu ya, jadi mereka juga butuh kadang-kadang ya, tamunya banyak orang asing. Jadi kayak overcrowded gitu, bukan apa sih istilahnya tuh, bukan overcrowded ya. Jadi setelah pandemik banyak restriksi dari setiap negara, dan sekarang udah selesai. Jadi Bali alhamdulillahnya udah mulai ramai lagi. Tapi fenomenanya apa gitu? Kalau kita lihat waktu kemarin sepi, kitanya sedih gitu. Nah sekarang pas ramai, jadi ada suatu masalah gitu ya. Dibilang bagus gimana, dibilang jelek ya iya gitu, karena ada gangguan-gangguan yang seharusnya tidak diperlukan gitu. Jadi teman-teman di Bali tuh ngelihatnya jadi over gitu. Jadi kalau kapasitas angkot 46 sekarang tuh udah jadi 66 atau 78 gitu. Jadi orangnya ada duduk di bawah, ada yang gantung di pintu gitu ya. Jadi over gitu. Jadi wisatawannya over capacity gitu. Kalau perihal turismenya mungkin kelebihan kali ya, jadi over tourism kali ya. Cuman kita awam nggak tahu lah apa istilahnya, itu mungkin pakar-pakar pada tahu. Selain membludaknya kunjungan wisatawan ke Bali itu ya, mungkin karena itu jadi macet kali ya, tapi ekonomi kan bergerak gitu. Kalau sepi jalanannya mungkin lebih aman, tapi kalau lagi rame kesempatan untuk terjadi suatu kecelakaan bisa jadi lebih besar. Tapi kan kita ada pihak-pihak yang memang harus mengontrol itu. Selain itu kan gimana, gue
bingung juga ngebahasnya gitu. Jadi kalau isunya over tourism, tapi memang di Bali industri yang bergerak paling besar adalah tourism. Jadi butuh pengontrolan kan. Mungkin regulasinya kali yang kurang efektif. Udah pasti kita Indonesia sebagai negara berkembang, kalau diomongin model konversi keuangannya gitu ya. Jadi kalau kita UMR-nya di Bali atau Jakarta deh, gue nggak tahu UMR di Bali berapa. UMR di Jakarta mungkin sekarang nyampe 5 jutaan. Mungkin di luar sana UMR mereka triple kali ya, bisa 15-20 juta gitu ya, satu bulan. Dengan level yang sama, atau kita kerja di entry level kita 5 juta, entry level mereka mungkin 20-25. Jadi pada rasionalnya orang-orang pun sudah tahu pada saat mereka kesini mengkonversi mata uang mereka ke Indonesia itu jadi orang kaya bro. Jadi nilai sosialnya udah beda gitu. Jadi pada saat tamu ke Bali, I have a buying power. I have a buying power. Jadi kesenjangan antara wisatawan asing dengan masyarakat lokal itu tinggi. Dan mereka bisa beli atau memiliki akses yang jauh yang daripada yang bisa kita afford gitu. Kali kalau sultan-sultan di Indonesia juga bisa, cuman kan nilai ketimuran orang Indonesia beda gitu. Jadi orang kaya Indonesia juga kesana mungkin jauh lebih baik gitu. Jadi pada saat masyarakat lokal yang berasa lebih rendah gitu finansial, ngelihat mereka selain butuh, kalau misalnya nggak ada, modelnya kalau masyarakat Bali di sana nih kalau dia apa-apain ntar mereka nggak datang lagi gitu. Mungkin kayak pemilik hotel gitu, kalau misalnya tamunya minta ini itu di luar produk atau jasa yang mereka sediakan, mau nggak mau mereka harus sediakan gitu. Karena kalau nggak disediakan mereka nggak balik lagi gitu, hotelnya tutup, gitu beli. Dikasih tapi melunjak lagi nanti. Ken. Tapi mungkin di satu sisi lain tuh wisatawan mungkin merasa nyaman kali atau over comfortable lagi gitu permasalahannya. Karena mereka merasa gua di pulau yang gua tuh bisa melepas segala permasalahan gue di tempat gue berada. Orangnya baik-baik gitu, tempatnya number one, nyaman, pantainya indah-indah, objek wisatanya keren-keren gitu ya, dan mereka bisa nikmati itu. Dengan mudah gitu ya. Kenapa mudah? Mungkin regulasi di negara kita lebih fleksibel gitu. Jadi mereka menggampangkan aja gitu. Kalau dulu mungkin bukan dulu. Kalau mungkin kalau di negara mereka keluar rumah naik motor ke jalan raya nggak pakai helm, nggak ada polisi, mungkin kena foto dari kamera di jalan raya gitu ya, itu satu, modelnya ditilang atau didenda gitu.
Kedua, license mereka bisa ditarik gitu, total nggak bisa bawa motor. Kalaupun dijalanin lagi gitu ya, melanggar, udah ditarik SIM-nya, melanggar, mungkin bisa dipenjara gitu. Jadi lebih ketat. Jadi pada saat mereka kesini ya udah santai deh. Ya kalau di negara mereka kalau buka baju tuh kayaknya tabu banget gitu ya. Mungkin kalau di Bali lagi selain cuacanya panas, come on man, it's Bali bro. Lu mana ke kanan udah ketemu pantai gitu model. Jadi bawaannya tuh jadi pengen jadi surfer gitu. Atau pengen relax aja. Menurut mereka kali ya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu culture mereka tuh seperti apa gitu. Kondisi-kondisi seperti itulah yang dinilai membuat para wisatawan itu merasa lebih superior daripada masyarakat lokal. Mungkin nggak di Bali aja kali, di pulau lain dengan objek-objek wisata yang lain mungkin seperti itu, tapi gue nggak tahu ya. Banyak tamu Australia, kalau sekarang banyak tamu Rusia ya. Jadi kalau gua ada di grup, salah satu grup marketing gitu seluruh Bali gitu, laporan-laporan apa namanya dari teman-teman gitu ya, atau sharing data gitu ya, yang makanya lagi rame nih wisatawan ini gitu, atau yang lagi rame kan Rusia gitu. Apa karena Ukraina lagi konflik gitu sama Rusia, jadi mereka nyari suakanya ke Bali. Bukan suaka kali ya, modelnya. Mereka ke Bali bilang jalan-jalan, punya duit, buka usaha, menetap lama lah, perpanjang visa, nyaman lah di sini. Cewek Bali juga kejegek bro. Orang-orang Bali tuh ramah men. Minimal nongkrong ngarak gitu, santai kalau di Bali itu. Tapi karena itu kan jadi kesenjangan sosial lebih lebar ya kan. Jadi selain dari sisi finansial yang ada, kebutuhan-kebutuhan yang dicari gitu ya di Bali. Jadi konteksnya tuh jadi lebih meruncing lagi sih kalau dibahas. Terlalu kompleks banget deh. Bali butuh wisatawan. Sudah ada isu ya, inilah yang harus diatur. Siapa yang bisa bergerak? Ya kita semua. Kita nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Jadi kalau gue lihat di YouTube atau di platform informasi media lainnya gitu ya, ada yang buat videonya, cuman ya udah video terus diviralin gitu. Tapi apa? Harus ada tindakan konkret gitu. Gak bisa cuman udah video. Jadi kayak kita cuman ngandelin informasi yang viral gitu dan berharap pemerintah menjalankan gitu. Nggak bisa. Bukannya mau main hakim sendiri ya,
Dalam arti kalau di US sering lihat ya, siapa aja sih kayak pembuat atau konten kreator gitu yang membuat video, kalau lagi jalan atau mungkin ada yang merasa terganggu, mereka masuk ke teritori atau area halaman rumah mereka gitu ya, atau di suatu gedung perusahaan yang mereka tuh seharusnya nggak boleh ngambil video atau ngambil foto gitu ya. Polisinya kan ada galak gitu ya. Cuman menurut kita, ya nggak, review kita orang Indonesia, ya gila, orang cuma jalan doang, gue cuma ngambil foto gedung itu, buat video, gue mau buat YouTube bro. Cuman polisinya gampang bilang, gua ada komplain dari perusahaan ini, ada ya, tuan rumahnya gitu ya, lu lagi kesini mencurigakan, ya dicek, minta ID-nya, siapa kamu, ngapain, babanya, ya. Cara ngomongnya sopan, diusir gitu ya. Itu yang terjadi di luar sana gitu, sampai segitunya. Dan kita modelnya, ya kita juga mungkin bisa melakukan hal yang sama gitu, kita lapor gitu, kita tindaki, kita lapor, bisa kok banyak cara yang baik gitu yang bisa dilakukan gitu. Karena mungkin juga kita harus mengeducate mereka gitu ya, bahwasannya tradisi kita beda, kita welcome dan berterima kasih karena kalianlah Bali jadi rame lagi, perekonomian bisa berjalan lagi. Tapi ntar ya, ada batasannya. Lu juga harus respect budaya kita misalnya. Jangan seenak udelnya gitu, ngelakuin apa aja. Dan itu kan yang harus melakukan semua pihak gitu. Mau pendatang di Bali, mau orang lokal gitu, siapa aja. Jadi keasrian Bali dijaga, keamanan dan kenyamanannya dijaganya bareng-bareng. Seperti di awal gua bilang, ya mungkin itu segelintir orang doang, mungkin yang kita nggak tahu dan tidak terpublikasi. Banyak wisatawan yang baik, yang bantu bersihin pantai gitu atau apa gitu ya, buat acara. Karena bener bro, kalau lihat konten-konten di YouTube tuh, ini jadi objek mereka gitu, objek mereka untuk mencari pendapatan. Mau konten kreator, videoin Bali gitu ya, atau orang yang bergerak di bidang jasa apalah gitu ya. Kemarin gue sempet ngikutin gitu, terus coba deh gitu ya, jadi orang yang buat satu platform yang lu bisa kerja apa sih, jadi dibilang tuh sebagai virtual assistant gitu ya, yang ini bule tinggal di Bali gitu, buat hal kayak begitu yang dipekerjakan orang-orang Indonesia yang membutuhkan. Dia bisa buat konsep begitu, dapat duit ya. Yang kerja kita semuanya, proses-prosesnya, cuman dia jualnya misalnya kursus gitu, jadi kursus untuk bisa seperti gue berhasil gitu ya, ikutin kursusnya bayar sekian. Dan itu yang ngelakuin orang luar, wisatawan asing banyak di Bali tuh. Kalau dibilang kualitas model seperti itu, mungkin orang Indonesia banyak kali ya, cuman di mana pemeran pemerintah untuk ngelihat itu gitu. Bayar pajak kan nih orang gitu ya atas usaha yang dia jalankan.
seperti apa kontrolnya kita nggak tahu juga ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat tuh satu, regulasi yang kurang efektif, dan pariwisata itu kan dia berkembang terus gitu ya. Menjaga satu objek wisata, produk dan jasa-jasa lainnya itu berkelanjutan gitu. Jadi berkembang itu berkelanjutan terus gitu. Pada saat bisa dijaga atau dikelola pariwisatanya dengan baik, berkelanjutan, dibantu dengan regulasi yang ada, dan itu pun harus berkembang, harus mengikuti zaman now gitu dibilang ya, bukan regulasi yang lebih apa ya, kalau dulu strict ya harusnya lebih strict gitu, jadi jangan kendor kalau dibilang. Jadi ya kita pun berharap pemerintah bisa langsung turun, jangan ditunggu Pak, jangan baru ada 1-2 laporan baru dijalankan gitu ya, atau punten ya Pak kalau baru viral baru dijalankan gitu. Kalau bisa langsung aja Pak. Jadi kayak kita masyarakat ngeliatnya tuh kayak ada pembiaran gitu loh. Jangan sampai jadi tingkat kejahatan meningkat gitu. Jadi kita lindungilah para penggiat pariwisata gitu ya di Bali gitu, terkhusus warga lokal. Jadi kita kasih keamanan yang baik dan kita lindungi juga mereka gitu dari gangguan-gangguan yang terjadi karena over tourism itu. Dan tidak disangkal bahwasannya pada saat Bali ramai kembali, kita senang banget deh. Dulu kita tuh waktu pandemik gila ngeliat, gue sempet seminggu tinggal di salah satu hotel di Discovery area gitu ya, ngelewatin jalanan Kuta tuh semua pada tutup bro. Bener-bener miris ngeliatnya gitu ya. Jadi sekarang kalau mendengar isu yang terjadi bahwasan di Bali udah kebanyakan turis nih, kita itu senang banget gitu sebenarnya. Kebanyakan misalnya. Kebanyakan turis, tapi dengan permasalahan yang ada, gue yakin bisa diselesaikan. Yang bisa ngelakuin mulailah dari kita dulu deh ya, lebih kritis, bareng-bareng, jangan sendiri ya. Gak usah jadi pahlawan kesiangan. Percaya bahwasannya pada saat kita minta tolong sama orang, ditolong gitu ya. Dan gampang sekarang, udah lu videoin, diajarin yang baik. Cuman mungkin suatu lessons bisa diterima dalam berbagai bentuk gitu. Ada yang dibilang yang halus bisa,
dikasih 1 kali 2 kali teguran bisa, ada yang udah berkali-kali nggak bisa ya. Dihalusin bisa, cuman kalau dikerasin baru nggak bisa, atau kebalikannya gitu ya. Kalau udah dikerasin baru iya gitu. Tapi kan kita nggak mau sampai situ. Pokoknya kita maunya damai. Dan jangan main hakim sendiri. Ya. Karena akan banyak pihak yang dirugikan. Balik lagi, jangan sampai kita yang kena, karena it's not worth it. Tapi tetap harus dijalankan. Kalau nggak gitu, kita juga akan merasa diinjak-injak gitu. Ujung-ujungnya kita juga yang rugi gitu ya. Jadi ini kalau dia harus, ini buat pemerintah sih, kalau mau harus deportasi aja Pak. Nggak usah takut. Nggak takut kali ya maksud gue tuh jalanin aja Pak gitu. Soalnya Bali itu dicintai seluruh dunia. 1-2 orang oke lah. Biar mereka pun paham bahwasannya kita Indonesia itu bermartabat ya. Bukannya sombong gitu, cuman kita butuh. Tapi di saat yang sama, biar semua pihak nyaman, tenang gitu ya. Warga lokal yang lagi pengen ngobrol, nongkrong gitu, minum arak, tapi nggak ricuh gitu, nggak rusuh gitu ya. Wisatawan ke sana pengen relax, pengen jalan-jalan, aman, tenang gitu. Ya. Para aparat di sana yang lagi bekerja gitu, yang mungkin pekerjaannya gitu yang memang udah beresiko gitu ya, bisa lebih nyaman lagi jalankan tugasnya gitu. Jadi semua pihak harus kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Kurang lebih begitu, dan mudah-mudahan dari diskusi kita malam ini, diskusi simple, modelnya diskusi kita nongkrong sama teman-teman gitu, atau cuman ngedumel gitu ya, diskusi sama diri sendiri ngelihat berita perihal Bali gitu ya. Diskusi simple banget sih, cuma mudah-mudahan bisa menjadi bahan review semua pihak, jadi Bali akan lebih bersinar kembali. Pulau Seribu Dewata, Bali jegek, keto beli, kangen Bali ya, bener. Buat teman-teman yang udah dengerin, nyempetin datang ke channel gue, thank you banget. Dan next mungkin kita kalau gue ngomongin sekarang ini jadinya harusnya next videonya perihal subjek itu tuh. Cuman gue sebenarnya nggak tahu, karena kan gue buat kontennya random, gue nggak ada skrip, nggak ada apa, kira-kira apa yang dibahas gitu ya. Tadi ada teman gue bilang, kita bahas tentang kopi dong gitu ya. Kopi bro, gila, gue nggak tahu apa-apa tentang kopi sih. Cuman gue punya teman di sini master roaster bro. Jadi ada 2 master roaster di sini. Yang
Kalau ngobrolin kopi itu udah A sampai Z deh, gitu ya. Dan yang punya kedai juga di depan, Bara Coffee di Pamulang, tepatnya di BSR, di depan kolam renang BSR yang terkenal, ya, di Pondok Benda Pamulang. Ya, jadi di situ ada kedai banyak gitu ya makanan. Salah satunya dia punya di situ, buka coffee shop makanan dan buat roasting juga gitu ya. Dia juga supply ke beberapa kafe dan perusahaan-perusahaan. Begitu juga tetangga gue di depan yang buat kopi dan supply ke beberapa coffee shop. Mungkin sama mereka kita bisa bahas sesuatu kali ya tentang kopi. Tapi sebenarnya alat gue belum mumpuni sih, cuman kita coba lihat nanti kira-kira bisa apa enggak. Mungkin dengan satu mic kita ngobrol bertiga gitu ya, dengan ya alat seadanya aja. Tapi mudah-mudahan bisa ngasih ilmu tambahan buat kalian, karena gue tahu di luar sana pembahasan tentang kopi banyak banget gitu. Tapi mungkin ada sesuatu tambahan lainnya yang bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu ya. Hitung-hitung gue bisa belajar gratis nih tentang kopi. Oke guys, thank you banget. Sekali lagi tungguin lagi video-video gue berikutnya. Dan kalau ada yang belum lihat video gue sebelumnya, bisa dicek di atas ya. Dan mudah-mudahan kita semua pada sehat. Udah mulai ber nih ya, musim hujan, perubahan cuaca yang sekarang tuh panas banget. Sekalinya hujan banjir gitu ya. Jadi jaga kesehatan buat diri lo dan keluarga lo dijaga. Oke. Dan I'll see you in the next video. I'm out. Thank you once again. Peace out, guys. Thank you bro. Udah malam.